Assalamualaikum. Kemarin ada yang nanya pertanyaan bagus tuh ya. Gimana caranya praktek extended fasting dapat autofagi kenceng tapi bobot kejaga karena nggak pengen turun berat badan tuh kondisi udah langsing. Terima kasih ini ya atas pertanyaannya yang bagus. Dalam hati ini gue banget nih. Saya pun mempertanyakan hal yang sama sebagai orang yang kurus sejak dulu. Nggak cuma nggak pengen berat badan turun, saya juga pengen muka jangan sampai jadi cowong. Karena banyak yang meratakin extended fasting secara intensif gitu, saya lihat terus mukanya jadi cowong tuh. Saya sendiri juga jangan kayak gitu. Nah, bisa nggak sih? Secara teorinya, kata para pakar ini tuh bisa. Tapi saya belum terlalu bisa meraktekin sesuai teori. Jadi ini kepada yang udah jago silakan aja untuk sharing di kolom komentar. Orang kondisinya beda-beda kan ya. Yang gemuk pengen kurus, yang kurus nggak pengen terlalu kurus. Atau bahkan yang gemuk pun itu kalau berkurang berat badan nggak pengen terus mukanya cowong. Yaudah kita obrolin beberapa tips. Extended fasting yang saya contohkan nih kasus saya aja lah ya. Yang biasa meratekin fasting 3 harian setiap bulan. Hayam mulbit gitu. Di tengah bulan Hijriah, ala muslim yang standar, dan sahurnya itu ringan banget. Kadang cuma air tawar aja beberapa teguk gitu. Atau kadang juga nggak sahur sekalian. Saya rasain badan jadi enteng sih, enak. Insya Allah ini tanda-tanda autofagi nggak ada masalah. Tapi di awal-awal dulu itu tiap kali habis praktekin extended fasting kayak gitu, berat badan anjlok. Nah idealnya berat badan saya itu ya sekitar 55 lah gitu ya. Atau kalaupun kurang, seenggaknya di atas 54 kilo. Tapi, kalau pas anjlok itu bisa sampai 52 kilo loh. Bahkan kurang dari itu. Muka juga perasaan jadi cowok gitu. Dan sampai sekarang ini masih kejadian terus. Belum benar-benar bisa dinormalisir sesuai teori, walaupun makin kesini makin mendingan. Menurut teori katanya bisa. Tapi prakteknya saya belum bisa 100%. Walau begitu, yuklah kita tinjau teorinya dan prakteknya sekalian. Dari sana-sini, untuk ngatasin hal ini, saya dapat beberapa tips lah ya, dari sejumlah pakar yang sharing. Dari misalnya ada 5 hal yang mesti jadi perhatian. Kalau ada yang punya tips lain, silahkan aja nambahin. Pertama, kelas puasanya itu jangan terlalu berat nih kalau yang kurus. Saya praktekin 3 hari berturut-turut gitu, tanpa sahur, atau sahurnya cuma minum air toh, dan buka puasanya juga porsi kecil. Bisa jadi itu udah cukup berat, walaupun nggak berat banget. Mungkin kalau sampai 6 hari berturut-turut, pas puasa Syawalan, nah itu baru. Ini mungkin oke aja buat yang perawakannya agak gemuk, tapi buat yang langsing seperti saya, terus berat badan jadi nurun. Nah, demi agar turunnya nggak seberapa, belakangan nih extended fastingnya agak saya kendorin. Jam sahurnya kadang saya minum lebih banyak, plus makan telur ayam, telur rebus gitu 1 butir. Yang nggak sahur itu paling cuma 1-2 hari maksimal, nggak pernah sampai 3 hari berturut-turut. Selain itu, kalau pas bulan Juli cahaya kemarin, saya libur nggak meraktekin ayam mulkit, tapi cuma puasa Arafah 1 hari tok. Rada menolong nih, tapi nolong dikit nih tips yang ini. Yang kedua, ini yang penting ya, refeedingnya juga mesti diatur agar lebih mantul dan bergizi. Saya kebiasaan makan dikit ya. Pas praktek extended fasting 3 hari, itu biasanya buka puasa atau refeedingnya ya udah relax aja. Bahkan selepas kayak puasa juga tetap relax. Bahkan refleks ngemil pun terus biasanya ke bawah ikut menurun juga. Akibatnya, pas fasting itu berat badan saya nurun agak drastis biasanya. Terus selepas musim puasa 3 harian, berat badan tuh nggak kunjung naik. Baru naik dikit, ujungnya udah keburu tengah bulan berikutnya, jadwal puasa 3 harian yang berikutnya. Nah, istri saya terus komplain, terlalu kurus gitu katanya. Setelah dengerin tips yang ini, feeding terus lebih saya seriusin. Makan sayur buah ditambah, terus sesekali saya minum susu. Buah sayur itu kalau dibanyakin bikin muka lebih seger, kesan cowongnya berkurang, tapi nggak terlalu memulihkan bobot. Sedangkan yang lebih beneran bisa memulihkan bobot, itu tambahan porsi makan protein atau minum susu. Gula karbo, cemilan, itu tetap saya jagain ya, nggak pernah cor-coran sih. Soalnya kalau cor-coran terus manfaat puasanya jadi kereset, rugi lah ya. Ketiganya, kata kuncinya itu hidrasi atau rehidrasi. Banyak pakar bilang orang turun berat badan kalau sekitaran 1 kiloan, seringnya karena faktor air aja. Cairan yang diritin atau dipertahankan di tubuh itu berkurang. Nah, kalau mau naik balik sekitar 1 kiloan juga, seringkali itu bisa diupayakan dari perbaikan hidrasi saja. Hidrasi ini bukan sekedar terus minumnya dibanyakin. Minum dibanyakin kalau ngebuangnya juga banyak, sebetulnya bohong tuh ya. Coba aja diatur-atur, faktor yang cenderung bikin tubuh kita lebih banyak merilis air dikurangi, faktor yang cenderung bikin tubuh kita meretain air ditingkatkan. Saya belum benar-benar ketemu sih yang ini, tapi kata kuncinya ya tadi itu, hidrasi atau rehidrasi. Nah, dari 3 ini aja sebenarnya saya udah lumayan improve, membaik dibanding dulu. Sekarang kurun sih tetap turun, pas saya praktekin extended fasting 3 harian,
Tapi tak lama setelahnya, dalam 7-15 hari, itu cenderung bisa naik balik lagi mendekati target 55 kilo saya, atau kurang pun itu kurang dikit. Keempat, kata kuncinya itu olahraga beban sih. Kalau yang saya dengar dari sharingnya beberapa pakar. Ini saya sebagai yang nggak terlalu rajin olahraga, udah coba nambah tapi belum terlalu sukses. Kardio aja juga jalan kaki nggak terlalu sukses. Masih sifatnya sporadik. Sebetulnya dengan ini udah lumayan membentuk otot nih ya. Perasaan saya sih otot juga udah lebih kuat. Tadinya nggak kuat push up, sekarang jadi kuat. Tapi kalau istri dan anak-anak saya bilang, kayaknya penampakan saya sama-sama aja tuh ya. Kelimanya, ini metabolisme diatur jangan sampai slow. Kalau metabolisme slow, healing pun akan slow. Penumbuhan sel-sel baru, sel-sel otot, itu juga slow. Ujungnya naik pun berat badan, bisa-bisa itu bukan naik berat badan yang bagus dan sehat, tapi malah mudarat. Bisa cilaka kan ya. Nah, supaya tidak slow, ya antara lain refeeding proteinnya dibanyakin tadi, dan mikronutrien yang memadai dan balance, terus hidrasi juga masih cukup, anti mager olahraga tadi, beban semangat kardio, terus jangan sampai kena stres negatif yang kronis. Kegembiraan dan sikap positif juga pasti terus diupayakan, tidur juga jangan sampai kacau, ya sekitar itulah. Sejauh ini, kalau dari sisi berat badan, situasi saya tadi itu, pasca meraktekin beberapa tips, udah reda mendingan. Cuma sekitaran seminggu, 2 minggu gitu ya. Sekarang bisa cepat naik lagi, mengarah ke angka target 55 kilo atau seenggaknya udah di atas 54 kilo. Yang dulu serasa susah banget naikin berat badan, dalam 3-4 minggu sekalipun, sekarang ini cenderung sudah bisa. Jadi, di sisi itunya udah rada lumayan, nurunnya cukup ketahan. Kayak gitu bisa cepat ke bawah naik lagi. Sehingga kalau ditinjau secara jangka panjang, bobot saya itu stabil-stabil aja, cuma fluktuatif dikit yang terkendali. Cuma yang masih rada kurang memuaskan itu dari wajah cowong. Perasaan saya itu wajah saya sih tetap cowong ya. Atau emang udah dari sononya ya, tahu deh. Yang bilang wajah saya seger itu paling-paling cuma ayah saya saja. Mungkin beliau membandingkannya dengan diri beliau sendiri yang usianya sudah hampir 90 tahun. Kalau istri saya, waduh, kadang-kadang bilangnya saya itu ganteng seger, hanya kalau pas ada maunya, oh alah itu beda lagi ya urusannya. Kayak gitu deh kira-kiranya obrolan kali ini. Terima kasih.